Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Di video ini kita belajar bahasa Indonesia bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur bagian 1. Sebelum masuk ke pokok bahasan, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian membuat atau melakukan sesuatu? Nah, saya yakin kalian pernah membuat ya. Contohnya membuat mie goreng, nasi goreng, kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian perlukan untuk membuat atau melakukannya? Tentu ada bahan, ada alat yang diperlukan untuk membuat atau melakukan suatu kegiatan tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau cara untuk membuat atau melakukannya? Nah, jika kalian ingin membuat sesuatu, tentu kalian harus mengetahui bagaimana caranya dan langkah-langkahnya. Untuk memahaminya, kita masuk ke pokok materi bahasan. A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kalian membuat nasi goreng, di situ jelas ada alat dan bahan beserta langkah-langkahnya. 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Apa tujuan teks prosedur itu? Tujuannya untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Contohnya, kalian membuat nasi goreng, kemudian melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti kalian bagaimana cara memainkan gitar dan menggunakan suatu alat, contohnya seperti kalian menggunakan handphone. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi isinya terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri ini teks prosedur harus ada panduan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi, ada aturan dan batasan-batasan yang dicantumkan dalam teks prosedur tersebut. Yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi, harus disusun secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Nah, itu tadi ciri teks prosedur dari segi isi. 2. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi bahasa meliputi yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Mengapa? Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya, aduklah secara perlahan atau gunakan api sedang. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan kalimat perintah. Kemudian yang kedua ada kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan dan membuat. Contohnya, sebaiknya gunakan api kecil agar tidak mudah gosong, atau jangan terlalu lama memasaknya, maka nanti akan mengubah teksturnya. Nah, itu contoh dari penggunaan kalimat saran. Selanjutnya, ciri teks prosedur dari segi bahasa yang ketiga
penggunaan kata dengan ukuran akurat. Dan yang terakhir, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, itu contoh dari menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. 3. Mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, seperti cara memainkan suatu alat musik gitar. Kemudian cara menggunakan alat, contohnya cara menggunakan handphone. Yang kedua, untuk memandu cara membuat, misalnya cara membuat nasi goreng. Tentu ada alat dan bahan, kemudian ada caranya dan langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir, untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, seperti cara menari, kemudian cara melakukan senam, dan lain sebagainya. Jadi, ada 3 jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Untuk